Salam multimedia. Mari kita lanjutkan dengan kiat ke-20, yaitu manjakan otak. Secara ilmiah, nama prinsip kita ini adalah Working Memory Principle. Mari kita bahas lebih lanjut. Working memory ini secara umum bisa kita nyatakan sebagai kelompokan bahan ajar yang banyak kesamaannya karena memori otak manusia bersifat asosiatif. Jadi, kalau ada yang mirip-mirip, itu lebih mudah untuk dihafal karena nanti akan dikelompokkan di daerah yang berdekatan dalam otak kita. Mari kita lihat. Ini adalah bagaimana otak kita dengan model kognitivisme memproses informasi. Ini multimedia presentation ini adalah bahan ajar di sini, domain modul. Ada teks, ada tulisan, ada gambar, ya. Kemudian juga bisa saja di sini ada ujaran lisan. Jadi ujaran bisa tertulis, bisa lisan. Kalau yang lisan didengarkan. Nah, akan diproses. Yang aural ini akan ada pilihan-pilihan katanya berbentuk sinyal suara, sementara teks dan gambar diproses oleh mata, kemudian di dalam syaraf mata ke dalam otak ini diproses model-model informasi gambar. Otak kita ini luar biasa ya. Allah sudah membuatnya dengan sangat cerdas. Nah, di sini akan diorganisasikan berbentuk model verbal, sementara yang gambar ini model visual akan diintegrasikan, diharmoniskan sedemikian rupa, kemudian dicek di long term memory seperti apa, akan disimpan, ditata kalau sudah disimpulkan sehingga akan terekam dengan baik di long term memory. Misalkan kita di sini adalah foto seseorang, di sini namanya, kemudian informasi lainnya ya, tempat tanggal lahir, sifat-sifatnya. Nah, maka keseluruhan akan tersimpan nih foto orang tuh di sini di otak kita dengan label-label informasi pendukungnya. Nah, kalau ternyata 20 tahun tidak ketemu, kemudian ketemu orangnya sudah brewokan misalkan ya, udah ubanan. Nah, nanti ketika ketemu ini siapa ya, agak-agak kenal. Nah, agak-agak kenal itu proses di sini. Dan ternyata sekarang dia yang terbaru itu sudah brewokan, sudah ubanan. Maka yang lama akan ditambah informasinya. Jadi di dalam otaknya dulunya begitu, sekarang begini, tetap tersimpan. Itu working memory. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai membuatnya senang dalam bekerja. Jadi kita simpulkan cara kerjanya. Yang pertama adalah pemilihan informasi yang penting-penting. Kemudian karena kita punya batasan di dalam proses tadi ya, jalur visual, jalur aural, maka yang tidak penting tidak akan tercatat, kemudian diintegrasikan, dan setelah itu diambil, disesuaikan, kemudian diupdate, disimpan lagi ke dalam long term memory. Nah, karena ada keterbatasan dalam pemrosesan otak kita, meskipun sudah luar biasa, tetap saja yang namanya di dunia ini ada batasnya ya. Maka minimalkan visual yang tidak relevan. Jadi itu ada prinsip kelima, itu koherensi principle itu ya, coherence principle. Itu jangan terlalu banyak informasi yang ditampilkan dalam sebuah presentasi atau salin dia, karena memori kita terbatas. Kemudian suara juga jangan berlebihan, jangan banyak efek suara, jangan ada background musik misalnya, karena bisa jadi musik yang dimasukkan tidak cocok dengan yang diinginkan oleh pendengar kita. Kemudian menggunakan teks yang ringkas-ringkas saja, kata-kata kunci saja. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Tetap semangat!